Jumpa kembali Sobat All About China. Topik kita pada penghujung tahun 2022 adalah Huawei masih terus berkontribusi bagi dunia. Sekalipun dikepung, kabar positif yang dapat memotivasi kita untuk menyambut tahun yang baru. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Natal bagi sobat yang merayakan dan selamat tahun baru 2023. Huawei pada bulan November melakukan pengajuan paten untuk sistem Extreme Ultraviolet Lithography atau yang dikenal EUVL yang menjadi senjata Amerika dan sekutu untuk menghambat kemajuan Cina. Amerika percaya pengekangan teknologi semikonduktor akan menghambat kemajuan Cina cukup efektif, membuat Cina terbenam seketika. Perusahaan besar dunia Cina seperti Huawei melewati turbulensi yang hebat. Kelihatan Amerika cukup berhasil membangkrutkan Cina hari ini. Namun, Amerika mulai sekarang akan kehabisan senjata untuk menghentikan Cina di hari esok. Extreme Ultraviolet adalah teknik pengecoran yang memanfaatkan sinar pada spektrum ultraviolet yang panjang gelombang 14 kali lebih pendek dari teknologi Deep Ultraviolet Immersion Lithography. Laser produce plasma dengan panjang gelombang 13,5 nanometer berbanding DUV excimer laser 193 nanometer. EUV berada pada spektrum hampir mendekati sinar X yang sebenarnya impian 50 tahun silam yang terwujud saat ini. Di kemudian hari akan terus dikembangkan yang panjang gelombang semakin pendek. Misalnya mereka sedang mempelajari mengecilkan panjang gelombang hingga 7 nanometer untuk menghasilkan not yang semakin kecil alias miniaturisasi. Mesin fotolitografi EUV adalah salah satu mesin paling rumit dan mahal. Memiliki bobot 180 ton. Di dalamnya terdapat 100.000 komponen atau suku cadang yang lebih sulit daripada menggapai langit. Membutuhkan puluhan kontainer untuk diangkut dan waktu pemasangan 1 tahun. Yang mengintegrasikan teknologi atau industri terbaik dunia, melibatkan industri optik, kimia organik, instrumentasi, mekanis, otomasi, pengenalan gambar, dan sebagainya. Hampir mustahil bagi suatu negara untuk dapat membangun mesin litografi semikonduktor secara mandiri. ASML satu-satunya yang berhasil mengembangkan mesin berteknologi ekstrim ultraviolet yang diperlukan untuk membangun microchip nanofabrikasi masa depan dengan not yang semakin kecil. ASML jelas tidak berperan sendirian, melainkan melibatkan semua pemain, negara maju, sekutu. Misalnya perusahaan Amerika memegang paten sekitar 15%, seperti lensa disuplai dari Zeiss. Ada sekitar 1.200 global supplier ASML dalam mengembangkan mesin fotolitografi EUV. Singkat cerita, litografi DUV atau Immersion Lithography 190 nanometer mencapai batasnya pada 80 nanometer. Namun para perusahaan fabrikasi berusaha keras untuk memperpanjang pemakaian teknologi DUV. Misalnya lewat teknik peningkatan resolusi yang mulai mengalami kendala dalam mengukir. Dengan teknologi sinar panjang gelombang lebih pendek, maka memungkinkan mengukir lebih banyak transistor ke dalam satu wafer. Meningkatkan jumlah transistor, memungkinkan pengurangan die size pada prosesor, sehingga menghasilkan prosesor yang tetap bertenaga dengan konsumsi daya lebih rendah. DUV memiliki keterbatasan untuk mengukir hingga 100 miliar transistor
Namun para perusahaan fabrikasi asal Cina seperti SMIC yang memiliki larangan untuk mengakses teknologi EUV dari perusahaan ASML harus memutar otak ekstra untuk tetap produktif sekalipun menggunakan teknologi lama. Pemindai EUV dengan bukaan aperture numerik 0,33 adalah yang paling canggih saat ini, yang akan segera ditingkatkan hingga 0,55 pada tahun 2025. Lensa bukaan yang lebih besar memungkinkan efektivitas mencetak not yang semakin kecil, peningkatan resolusi yang lebih tinggi untuk transistor yang bahkan lebih kecil, seperti fabrikasi 3 nanometer. Kemudian peningkatan kinerja pengecoran misalnya dapat mencetak lebih dari 200 wafer dalam waktu 1 jam. Monopoli barat dan teknologi litografi advance memang belum bisa dikejar oleh Cina. ASML mendapatkan banyak sokongan dari pemain global pemegang paten dalam teknologi litografi EUV seperti Cymer, Trump, Zeiss, Intel, Samsung, TSMC, dan lain-lainnya. Sebagai mesin litografi tercanggih saat ini memungkinkan untuk menghasilkan sirkuit terintegrasi 10 kali lebih padat dan 10 kali lebih efisien dari chip yang dibuat dengan menggunakan immersion litografi. Huawei telah mengajukan paten yang mencakup pemindai litografi ekstrim ultraviolet yang diklaim dapat memecahkan masalah yang disebabkan panjang gelombang kecil cahaya EUV pada tahap terakhir pembuatan chip. Penemuan Huawei menyediakan perangkat litografi yang dapat menyeragamkan intensitas cahaya yang menjadi masa klasik pada mesin litografi EUV. Sinar cahaya yang seragam memudahkan pembuatan dan pembentukan partikel nano yang dirangkai dalam sirkuit terpadu. Paten Huawei mencakup komponen utama pemindai EUV, seperti generator cahaya EUV 13,5 nanometer, satu set cermin, sistem litografi, teknik manajemen kontrol, dan sebagainya. Paten yang diajukan Huawei tidak bisa menyimpulkan bahwa Cina akan segera memiliki kemampuan untuk memproduksi chip teknologi EUV. Huawei memang bukan perusahaan penyedia peralatan fabrikasi seperti ASML. Namun paten Huawei dapat membantu menambah amunisi, melengkapi puzzle yang suatu saat akan memberi kemampuan bagi perusahaan lokal penyedia peralatan semikonduktor atau fabrikasi seperti ASML, yakni CATC, EMIC hingga SMI, untuk dapat membangun mesin litografi EUV secara leluasa. Cina masih sedang menyelesaikan pekerjaan yang sangat rumit, yang sebenarnya banyak pihak beranggapan pekerjaan tersebut mustahil untuk diselesaikan. Namun tidak ada kata berhenti. Menyerah terhadap kondisi patut untuk dinantikan perkembangan semikonduktor Cina melawan sekutu. Cina dan Huawei kebanjiran ilmuwan berbakat, memahami hal-hal yang strategis yang harus dikuasai secara mandiri. Salah satu dari sekian banyak ilmuwan adalah ilmuwan perempuan Mao Wei yang sangat berkontribusi untuk Huawei. Ia hanyalah salah satu dari sekian banyak ilmuwan muda, salah satu pemenang Olimpiade Fisika, bekerja keras untuk mengeluarkan perusahaan dan negara dari tindakan pengekangan Barat. Cina dan Huawei terlihat sedang mengejar Amerika atau sekutu dalam persoalan chip elektronik ataupun teknologi pengecoran yang memanfaatkan cahaya gelombang pendek dan sebagainya. Ya,
untuk memangkas ketertinggalan dan mengisi pasar. Namun sebenarnya Huawei dan berbagai perusahaan dan perguruan tinggi Cina sedang menyiapkan teknologi baru untuk melampaui atau DEUV, delitografi alias meniadakan salah satu chip fotonik. Sampai sudah di penghujung topik. Jumpa kembali sobat di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah meramaikan channel ini. Salam all about China.